Hai, ini video buat konten kita Taufin Riau turun ke jalan. Ini video buat bulan 5 bulan Mei di tahun 2021. Jadi sekarang saya lagi ada di Kopi Company cabang kedua di Jalan Setiabudi, Pekanbaru, Riau. Jadi ini sebuah inisiatif untuk pengenalan brand lokal. Nanti kita wawancara dengan ownernya Koyos. Jadi Koyos ini selain barista, selain juga usaha Kopi Company, dia juga adalah seorang influencer atau content creator atau tukang endorse. Yuk kita masuk ke barnya, kita minta dibuatin menu yang paling andalan atau paling laris di Kopi Company. Koyos. Oke, ini boleh masuk? Boleh, oke. Jadi kalau kami pengen shoot proses pembuatan menu yang paling laris di Kopi Company apa? Di Kopi Company yang paling laku itu kopi latte. Kopi latte? Iya. Apa bedanya kopi latte Kopi Company dengan kopi yang lain? Singkat. Karakternya lebih balance. Siap. Boleh kok, kita shoot ya. Oke, kita shoot ya. Jadi cara pertamanya kita timbang dulu kopi. Oke. Pakai Arabicanya kita pakai Gayo Gayo 20%, kemudian Robusta kita pakai Lampung 80%. Loh, kenapa lebih tinggi Robusta? Nah, kenapa lebih tinggi Robusta? Karena market di Pekanbaru menurut saya ya, cenderung lebih ke pahit. Lebih suka yang lebih pahit, lebih strong seperti itu. Nah, kalau Koyos pribadi? Kalau pribadi sih saya lebih suka yang tentu dong Arabica. Arabica yang full 100%. Bener. Cuman ibaratnya ini ngikutin ya, kita ngikutin selera pasar market lah ya. Enggak memaksakan kehendak pribadi untuk umum lah ya gitu. Enggak. Oke. Silakan. Oke, kita pakai. Oh, jadi di sini segalanya selalu ditimbang. Iya, selalu ditimbang. Ini kita pakai sekitar 10 sampai 11 gram. Extraction time-nya berapa nanti? Extraction time-nya mungkin di detik 20. 20, oke. Sudah. Siap. Temping. Oke. Jangan lupa dibersihin dulu. Nah, ini mesin apa? Mesinnya PBM Lolo double group, belinya di Taufin. Thank you. Oke, sudah. Yap. Pertimbangan. Oke. Oke, kelihatan kremanya tebal, berarti ini kopi masih fresh ya. Iya, benar. Oke, sudah. Kemudian kita ambil gelas. Gelas, ya. Ya, ini sekitar 12 oz. Oke. Berarti ini gelas kayak Manhattan Highball ya? Bener. Oh yes, hebat kan, aku bisa tahu kan. Manhattan Highball. Kita ambil creamer dulu. Oke, enggak. Kenapa pakai creamer? Awalnya sebenarnya nggak suka creamer sih. Oh, berarti Koyos pribadi awalnya nggak terlalu suka dengan creamer? Iya, nggak suka creamer. Cuman ya itu balik lagi ke permintaan market, pengennya lebih creamy, lebih bold, lebih ya pengen ada manisnya dari creamernya ini gitu. Oke. Ya udah, makanya kita pakai creamer tapi nggak pakai terlalu banyak. Oke. Creamernya Berarti pemakaiannya di bawah, kita nggak sebut angka pastinya, oke, di bawah berapa gram? di bawah 10 gram. Oke, cukup. Jadi kita nggak mau banyak-banyak. Iya. Oke, sudah. Kemudian kita tuangin espressonya. Oke, satu shot tadi Ya, ya. satu shot tadi. Dapat 30 mili 30 tuh. mili. Oke, sudah. Kemudian kita ambil whisknya. Oh, berarti standar di Kopi Company memang selalu gini, diajarin ke staff-staffnya juga. Kita Jadi timbang semuanya diukur. diukur. Oke.
Kemudian kita masukin gula aren, Gula kita aren. buat sendiri. Buat sendiri. Iya, kita masak sendiri juga. Kita pakai sekitar 24 sampai 25. Oke. Nah, ini origin dari gula arennya dari mana ya, Koyos? Dari Jawa. Dari Jawa. Iya. Oke. Apa bedanya gula aren Jawa dengan gula aren Sumatera? Oh ya, mungkin lebih cocok di pribadi aja sih. Oke. Dan lebih cocok di market sini Di mungkin. market sini juga. Oh. Kemudian kita tuangin es batunya Oke, es batu. penuh. Hmm. Oke. Pakai fresh milk. Fresh milknya kita pakai Greenfield. Oke. Kenapa nggak pakai UHT? Karena kan kalau pakai UHT lebih hemat. Iya, cuman saya lebih mentingin bahan baku. Bahan Mungkin baku. tetap, ya lebih berkualitas lah. Oke. Oke. Angin. Oke, 100 gram atau 100 100 mili. gram. Sudah. Siap. Nah, ini saya udah duduk semeja nih dengan owner kopi company Koyos. Koyos, cerita dikit dong gimana sejarahnya sampai bisa bikin coffee shop. Sejarahnya bikin coffee shop awalnya. Ah, Awalnya sebenarnya nggak kepikiran buka coffee shop. Oke. Tapi dulu SMP pernah pengen buka coffee shop. Oke. Karena terinspirasi dari salah satu brand lokal juga di Pekanbaru Pekanbaru. yang Oke. pertama kali buka. Oke. Kemudian SMP pengen minta modal sama orang tua, nggak dikasih, Oke. belum waktunya lah. Karena dianggap masih hijau ya. Masih hijau, masih terlalu muda. Ya. Oke, jadi saya awalnya itu kerja di salah satu coffee shop, Oke. ngurusin sosial medianya dia. Oke. Di bagian ya desain, Nge-planning medsosnya dia. nge-planning medsosnya Oke. dia semua. Oke. Setelah itu saya ngeliat peluang. Oke. Jadi di Jakarta itu lagi tren banget kopi susu gula aren. Di Pekanbaru waktu itu belum Bisa ada. dibilang belum ada. Sama sekali. Kemudian saya ulik sedikit apa sih bedanya si kopi susu gula aren ini Dengan kopi cafe latte yang dengan pada- kafe latte yang saya minum pada waktu itu. Kemudian saya belilah gula aren di pasar. Oke. Terus saya masak sendiri. Saya lihat di YouTube cara masak arennya gimana. Oke. Terus saya cari-cari biji kopi yang cocok sama gula aren ini Iya. apa. Akhirnya saya juga coba nih beberapa susu UHT segala macam Oke. dari Indomilk segala macam, SKM. Oke. Akhirnya yang cocok di pribadi saya Oke. si fresh milk ini, Fresh milk. fresh milk. Oke. Jadi karakter rasanya itu lebih balance. Silakan cobain kok. Coba ya. Coba Saya, dulu. Mungkin aduknya nggak semua biar nggak terlalu manis. Oke, good. Very good. Nah, lanjut dari itu 7 sampai 8 bulan saya bekerja di coffee shop itu saya berhenti. Oke. Karena saya udah dapat, saya yakin ya sama diri saya. Oke. Saya juga pengen buka coffee shop. Oke. Tapi saya mikir kalau nggak ada modal, ya udah nggak apa-apa. Jalanin dulu. Just do it. Ya, lakuin dulu. Rasanya udah pas. Saya buka pertama kali itu di rumah sama partner saya berdua. Oke. Jadi kami ngobrol-ngobrol, bahas masalah modal. Ya, kita tanya beberapa teman juga dari coffee shop. Mereka bilang ya modalnya sekitar 250 sampai 300 untuk buat coffee shop. Fantastis. Dan kami juga nggak punya modal sebanyak itu, dan nggak mungkin juga pinjam modal sebanyak itu dari orang tua. Berarti pertama buka coffee shop sebelum jadi seperti sekarang ini Belum. pakai manualan ya. Dulu saya pakai Aeropress. Pakai Aeropress, terus yang filternya itu saya ganti sama Velo. Oke. Nah, dulu nyari Velo cuma ada di Oten, kalau nggak salah. Oke. Nggak apa-apa sebut brand. Atau nggak nanti dicari beli. Oke. Pakai Aeropress ini unik. Ini kemudian saya awalnya jualan pakai itu.
Karena kan ya untuk buat espresso yang paling murah ya cuman Aeropress, terus ada mocha pot, cuman mocha pot saya kurang suka. Oke. Kita pakai Aeropress. Kita jualan selama 3 bulan. Lumayan capek di bagian tangan. Karena kan kita harus nge-press terus kan. Nah, akhirnya kita upgrade ke Rockspresso. Rockspresso kita upgrade. Akhirnya kita pelan-pelan nyicil, kita putar lagi uangnya. Ya, akhirnya kita beli mesin, beli grinder yang lebih bagus. Oke. Dan rasanya juga lebih Mantap lagi. Ya. Nah, Memang segala yang besar itu dulunya kecil. Benar. Ya. Oke, kenapa namanya Kopi Company? kenapa namanya Kopi Company? I-nya 2 ya. Nah, sebenarnya awalnya bukan namanya Kopi Company. Oke. Tapi Okiru Coffee. Ganti nama jadi Kopi Ganti Company. nama jadi Kopi Company. Namanya dulu apa? Okiru Coffee. Lebih Pantes ke Jepang. ganti nama. Ya, tahu sendiri kan. Sebenarnya saya lebih suka yang ya tema-tema Jepang yang lebih rapi, terorganisir, semua segala macam rapi. Saya pengen ya kita ganti nama karena kita juga pengen lebih gede lagi market jangkauannya. Makanya kita pilih nama Kopi Company, itu juga dari teman saya. Oke. Jadi kita bertukar pikiran. Kenapa nggak pakai kopi aja nama brandnya? Nah, KOPI. KOPI. Oke. Ya, setelah itu saya pulang, saya buka Haki. Kan mau Haki, daftar ini. kekayaan intelektual ya. Jadi saya mau daftarkan nama brand saya kan. Oke. Ternyata nggak bisa pakai kopi. Karena generic name kali. Generic name. Nah, pada akhirnya udah saya mikir kita berdua juga buka Kopi Company. Udah saya tambahin aja I-nya 2. Oke. Nah, jadi Kopi Company. Oke. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sebelum setahun kami pisah. Jadi saya jalanin Kopi Company sendiri selama 3 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih lah. Sekarang udah masing-masing ya. Udah masing-masing. Nah, ngomong soal berpartner nih, Koyos ada saran nggak buat mungkin teman-teman viewers yang kebetulan nonton video ini, apa sih tips dalam berpartner? Apakah lebih baik one man show atau berpartner? Oke, sebenarnya keduanya sama-sama bagus. Oke. Mau one man show juga bisa ya nyalurin pendapat sendiri. Cuman ada negatifnya juga kalau kita salah langkah. Berpartner oke juga, asal kita nemuin yang saling menerima pendapat. Ya. Harus bisa lah. Memutuskan sesama. Oke, jadi kesimpulannya pesan buat viewers, sendirian atau joinan? Kalau bisa sendiri ya kenapa enggak? Jalani sendiri. Oke. Kalau pengen lebih. Alasannya kenapa kalau bisa sendirian? Kalau sendirian mungkin tergantung pribadi ya. Kalau mungkin saya lebih suka ngatur ini, lebih tertata, lebih sesuai apa yang saya mau. Oke. Makanya saya lebih banyak ngurus sendiri. Oke. Ya, pasti ada plus minus. Oke, tapi pesan dari Koyos adalah kalau bisa sendiri. Kalau bisa sendiri lebih bagus. Oke. Koyos ini kan mulai bisnis kopi dari umur 18 ya. 18, 19, masih muda banget. Siapa sih yang ngajarin, ibaratnya siapa aja sih orang-orang yang berpengaruh dalam dunia baristanya Koyos pribadi? Oke, kalau saya pribadi terutama mungkin dari Koryo Tandra. Oke, saya kenal. Salah satu mentor juga. Dan Ko Herman juga yang sering sharing sama saya tiap hari kadang. Kita nongkrong di coffee shop, kita sharing-sharing. Kemudian ada teman saya juga, Tantri. Kita sering sharing-sharing juga. Itu aja sih. Moga-moga nama-nama yang disebutin nonton. Ini salah satu bentuk apresiasi kan. Jadi
nama-nama yang disebutin tadi itu, wah sebenarnya orang pentolan kopinya di Pekanbaru lah ya. Bisa Bagi yang udah ngopi atau buka coffee shop pasti kenal dengan nama itu kan. Terus harapan untuk Kopi Company? Harapan untuk Kopi Company, kita pengen ngembangin brand lokal dari Pekanbaru. Karena jarang banget ada brand lokal Pekanbaru bisa nyampe ke Jawa dan lain sebagainya. Itu jarang banget, itu impian saya sih. Oh, berarti Koyos tidak berusaha membuat persepsi kalau Kopi Company ini bukan dari Pekanbaru. Pengennya orang tahu ini adalah Pekanbaru. Orang tahu ini dari Pekanbaru. Oke. Ya, nggak cuma ibu kota doang. Oke. Jadi kita juga punya kualitas, kita punya kelebihan. Oke. Yang bisa kita ekspresikan. Oke, berarti harapan besarnya adalah bisa jual franchise. Ya, benar. Buat mungkin sampai ke Jawa gitu ya, buat Jawa, luar negeri. Oke, luar bisa. Negeri. Why not? Harapan terbesarnya itu. Iya. Oke, nih sebagai penutup, Koyos kan termasuk muda, baru umur 25-an ya. Iya, itu 25. Mungkin ada kalimat motivasi buat anak-anak milenial yang ya mungkin kalimat yang bisa menginspirasi mereka, bagi mereka yang mungkin belum menemukan apa sih yang dia suka, apa sih passionnya. Silakan. Mungkin kebanyakan di waktu muda kita bingung nih, kita mau usaha apa, kita mau kerja apa. Nah, sebenarnya banyak aja kumpulin berbagai pengetahuan, referensi, skillnya tetap diupdate terus. Ada peluang, ya udah coba berani. Hajar aja. Oke. Jangan takut kalau misalnya nanti gagal atau gimana, pasti bisa. Gagal gak bakal mati. Benar. Yang penting kita dapetin terus experience-nya, terus menerus. Kalau nggak tahu bisa tanya teman. Teman pasti bantuin. Nah, kalau ya teman nggak bisa, di YouTube juga banyak, di sosial media juga banyak ilmu-ilmunya. Berarti ini tergantung niatnya, mau usaha atau enggak. Benar, yang penting sabar. Ada ide, eksekusi aja. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, ini last question banget nih. Testimoni buat Taufin, karena kan Kopi Company udah bermitra dengan Taufin. Saya minta dong testimoninya. Oke, testimoninya dari Taufin. Sejauh ini saya memakai kurang lebih 3 tahunan. Karyawannya semua ramah-ramah, melayani dengan sepenuh hati. Ketika kita bertanya, mereka responnya sangat cepat. Itu yang pertama. Kemudian jika kita bingung nih memilih sirup yang mana untuk menu kita, mereka bisa bantuin. Dan terlebih lagi pengurusnya Ko Herman sendiri, dia sangat bagus banget untuk mengendal timnya. Thank you. Lah. Thank you Koyos atas waktunya mau diwawancara sama Taufin Rial. Jadi sekian video kita untuk bulan ini. Taufin Rial turun ke jalan. Jadi ini adalah sebuah inisiatif untuk memperkenalkan brand lokal. Ya, harapannya semoga dengan video ini minimal saya bisa menyampaikan satu pesan ke satu orang, minimal itu udah cukup. Atas perhatiannya saya ucapkan semoga cuan selalu.